Goto bekerja sebagai anggota Kakushi, pasukan pembersih para pemburu iblis. Sebelumnya, dia adalah orang yang membangunkan Tanjiro ketika dia pingsan saat pertemuan Hashira. Entah bagaimana, sepertinya Goto terikat dengan Tanjiro. Dia jugalah yang menemukan Tanjiro dan yang lainnya di daerah lokalisasi 2 bulan yang lalu. Meski usia mereka lebih muda dari Goto, tapi mereka sudah menjadi ahli pedang dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, membuat Goto menghormati mereka. Saat Goto masuk ke dalam ruangan di mana Tanjiro sedang dirawat, dia menemukan Kanao-chan berada di samping Tanjiro. Menurutnya, dia adalah bocah aneh, karena dia sama sekali tidak berbicara, dan dia sudah memburu iblis sejak kecil. Goto menyadari posisinya lebih rendah darinya. Dia merasa tidak pantas berbicara dengan Kanao, meski dia lebih tua darinya. Saat ingin meninggalkan kastela di meja untuk dimakan, tiba-tiba terdengar ucapan terima kasih dari Tanjiro. Sontak membuat Goto terkejut. Goto sangat emosi terhadap Kanao. Seharusnya dia memanggil seseorang, memberitahu jika Tanjiro sudah sadar. Goto segera memanggil 3 bocah, yaitu Kyo, Sumi, dan Naho-chan. Tak lama, Oi pun datang. Tentu membuat mereka terharu dan sangat senang. Goto memberitahu Tanjiro jika Zenitsu sudah meninggalkan tempat ini 2 hari yang lalu. Zenitsu sudah kembali bekerja, meski terus merengek dan menangis. Dia bangun sehari setelah insiden itu. Inosuke adalah orang yang kondisinya sangat parah dan terancam mati. Racunnya sudah menyebar di seluruh tubuh. Aoi terlambat menghentikan pendarahannya. Tanjiro berhalusinasi melihat Inosuke bergelantungan di langit-langit. Kemunculan Inosuke membuat mereka semua heran. Di sisi lain, Inosuke kagum karena Tanjiro bisa menyadarinya. Dia adalah orang yang bangun 7 hari sebelum Tanjiro. Sifat sombong dan haus pujian pun muncul. Akan tetapi, kondisi Inosuke tersebut justru dianggap aneh oleh Shinobu-sama. Kyo-chan menunjukkan sebuah gambar musang, mulai menjelaskan ia memiliki kulit tebal seperti baju zirah, bahkan mampu bertahan saat melawan singa dan racun juga tidak mempan. Dengan kata lain, hewan kecil imut itu bisa memakan ular beracun. Sifat itulah yang membuat Shinobu menyamakan Inosuke dengan seekor musang imut. Inosuke memang kebal terhadap racun, tapi dia juga kebal pada obat-obatan yang berusaha diberikan. Meski sudah diberitahu, akan tetapi Inosuke selalu melupakannya. Mendengar itu, Inosuke menjadi marah. Pertengkaran melawan anak-anak pun tak terhindarkan. Di tengah situasi yang kacau, tiba-tiba Tanjiro kembali tertidur. Seminggu kemudian, Tanjiro sudah benar-benar pulih. Inosuke pun sudah kembali bekerja. Karena terlalu lama tidak sadarkan diri, membuat Tanjiro harus memulihkan staminanya, membuatnya tidak bisa melenturkan tubuhnya seperti dulu. Di tengah latihan bersama 3 bocil, Tanjiro menanyakan apakah dia mendapatkan pedang baru saat dia tertidur. Karena pedang lama miliknya rusak, Naho-chan memberitahu Tanjiro, Paman Haganezuka mengirimkan beberapa surat untuk Tanjiro yang berisikan jika dia tidak akan membuat pedang lagi untuknya. Dan karena kesal, Paman Haganezuka menjadi benci, mengutuk Tanjiro agar dia mati saja. Isi surat yang membuat semua orang berubah menjadi pucat. Haganezuka sama sekali tidak mengirim pedang untuk Tanjiro selama 2 bulan. Menurut Tanjiro, kali ini dia hanya membuat ujung pedangnya retak. Mungkin saja karena Tanjiro sudah benar-benar mematahkan pedang yang sebelumnya. Saat mereka semua sedang makan kue beras, Sumi-chan mempunyai ide. Bagaimana jika Tanjiro pergi saja ke desa Paman Haganezuka? Mungkin dia harus bertemu langsung dengannya. Semua penempa pedang tinggal di sana. Informasi yang membuat Tanjiro terkejut jika dia bisa pergi ke sana. Salah satu Kakushi akan membawa Tanjiro ke desa karena Oyakata sama sudah memberinya izin. Meski Tanjiro memperkenalkan dirinya, namun Kakushi tersebut tidak boleh memberitahukan namanya karena dia hanya pemandu. Tanjiro menerima penutup mata dan telinga. Karena desanya tersembunyi, jadi Kakushi akan menggendong Tanjiro.
Mendengar penciuman Tanjiro yang tajam, jadi Kakushi juga akan menutup hidungnya. Setelah pembicaraan singkat, Tanjiro langsung ditutup telinganya demi melindungi desa dari serangan iblis, maka keberadaannya disembunyikan. Faktanya, Kakushi tersebut sebenarnya juga tidak mengetahui di mana letak desa itu. Jadi yang akan terjadi, setiap kali mereka mencapai jarak tertentu, Tanjiro akan diberikan pada Kakushi lain. Ditambah lagi, rute dan Kakushi yang bekerja selalu berganti. Ketika para Kakushi sedang menuju Kakushi yang lain, mereka dipandu oleh burung gagak. Dan burung gagak yang bekerja juga sering diganti dengan burung lain. Dan ternyata, rumah yang ditinggali Oyakata Sama juga disembunyikan dengan lebih rumit lagi. Orang-orang pintar memang menakjubkan. Setiap kali Tanjiro diberikan pada Kakushi lain, dia selalu berkata, "Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Tolong antarkan aku," sehingga semua Kakushi merasa senang. Setelah sampai di desa, semua penutup Tanjiro mulai dibuka. Di hadapannya terdapat bangunan yang bagus sekali. Dia juga bisa mencium adanya pemandian air panas di sekitar desa. Benar-benar membuat Tanjiro takjub. Dan akhirnya Tanjiro berpisah dengan Kakushi terakhir. Ada salah satu wanita cantik sedang berendam air panas. Mendengar ada gemas suara seseorang yang berterima kasih, membuatnya penasaran apakah ada orang yang datang, sehingga jantungnya berdegup lebih kencang. Dia adalah sang pilar cantik, Kanroji Mitsuri. Apakah perjalanan ini adalah awal dari sebuah masalah? Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu alur cerita dari manga Kimetsu no Yaiba chapter 100. Jika kalian suka isi konten yang seperti ini, tulis saja di kolom komentar. Saya Chan pamit undur diri, sampai bertemu lagi di next video. Thank you.